There are many people who say like this, that in John chapter 14, verses 16 to 17, the prophecy for Muhammad. And let's try to follow their way of thinking. The way Muslims think, where they say that these verses, prophecy for Muhammad. So we will change the words, another comforter, to be Muhammad's name. And these verses will be like this. John chapter 14, verses 16 to 17. And I, Jesus, will pray the Father, and he, the Father, shall give you another comforter, Muhammad, that he, Muhammad, may abide with you forever. Even the Spirit of truth, Muhammad, whom the world cannot receive, because it seeth him, Muhammad not. Because it seeth him not. I repeat, because it seeth him, Muhammad not. Neither knoweth him, Muhammad, but ye know him, Muhammad, for he, Muhammad, dwelleth with you. For he, Muhammad, dwelleth with you, and shall be in you. My question is, for those of you who always say that this verses, prophecy for Muhammad, pay attention to the words, that he may abide with you forever. My question is, when did Muhammad abide with you forever? Isn't Muhammad died? Someone who was died, can that the person abide with you forever? He never even rise until today. How can it be said to be with you forever while he was died? How can Muhammad be called the Spirit of truth? Meanwhile, Muhammad was human. Remember, spirit have no flesh and bones. Meanwhile, Muhammad had flesh and bones. Or maybe will you say that a spirit has flesh and bones? And I don't know what to say anymore. If you say that spirit have flesh and bones, maybe you should try checking your health first, okay? Then pay attention again to the words, for he dwelleth with you and shall be in you. My question is, how can Muhammad, who is a human, live inside a human? How can the body enter the body? How can the body inhabit or live in the body? Muhammad was a human. Or maybe do you want to say that Muhammad was a spirit? So your interpretation is really confused and very low, When did Muhammad live in you, be in you? How can Muhammad live in you, be in you? Muhammad was died. Muhammad was not a spirit, but a human with flesh and bones, okay? So I'm sorry. If you want to read the Bible, don't like random interpretation. And of course, there will be lots of questions like this. And I don't think you will ever be able to answer those questions, especially my question. The verse becomes very funny, when it is changed to the name Muhammad. Jesus said, attention to the verse 16, first sentence, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Attention to the verse, I will pray the Father, and he shall give you another comforter. My question is, since when did Muhammad know the Trinity of God? Since when did Muhammad know the Father? Muhammad wasn't God, wasn't Allah. Hello, Muhammad is just an ordinary man. You understand? And if you look again at verse 26, John chapter 14, verse 26. But the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things which I say to you. And bring to your remembrance all things which I say to you. If you say this verse is for Muhammad, then my question is, what did Muhammad teach you? Since when did Muhammad met Jesus or Isa al-Masih? What teachings of Jesus did Muhammad remembrance to you? And what we see, Muhammad's teachings are different, contradictory from Jesus' teachings. And if you insist that this verse is for Muhammad, then it should be, if the Bible says that Jesus was crucified, died, and rose on the third day, so Muhammad should have also told you that Jesus was crucified, died, and rose on the third day, okay? Muhammad's teachings very contradict the teachings of Jesus Christ or Isa al-Masih. So, this verses, not a prophecy for Muhammad, okay? I repeat, this verses, not a prophecy for Muhammad. Don't change the facts. Try to think healthy, okay? Thank you. Jadi, teman-teman, ada banyak orang ya teman-teman yang mengatakan bahwa dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Dan mari kita coba mengikuti cara berpikir mereka. Maksud saya cara berpikir orang Islam, orang-orang tertentu ya teman-teman, di mana mereka mengatakan bahwa ayat ini nubuatan untuk Muhammad. Jadi di sini ya teman-teman, kita akan mengganti kata seorang penolong yang lain menjadi nama Muhammad. Maka ayat ini akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Muhammad, supaya Muhammad menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Muhammad. Dunia tidak dapat menerima Muhammad, sebab dunia tidak dapat melihat Muhammad dan tidak mengenal Muhammad. Tetapi kamu mengenal Muhammad, sebab Muhammad menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pertanyaan saya untuk Anda yang selalu mengatakan bahwa ayat ini adalah nubuatan untuk Muhammad. Perhatikan kata, supaya ia Muhammad menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya adalah, kapan Muhammad menyertai Anda selama-lamanya? Bukankah Muhammad sudah mati? Seseorang yang sudah mati, apakah orang mati itu dapat menyertai Anda selama-lamanya? Bahkan, dia tidak pernah bangkit. Bagaimana bisa dapat dikatakan menyertai Anda, menyertai kamu selama-lamanya, sedangkan dia sudah mati? Bagaimana bisa Muhammad disebut sebagai roh kebenaran? Perhatikan ayat yang ke-17.
Sedangkan Muhammad adalah manusia, roh, tidak punya daging dan tulang ya teman-teman. Sedangkan Muhammad punya daging dan tulang. Apakah Anda mau mengatakan bahwa roh punya daging dan tulang? Saya tidak tahu lagi ya teman-teman, mau berbicara seperti apa lagi. Jika Anda mengatakan bahwa roh mempunyai daging dan tulang, mungkin ada baiknya Anda mencoba untuk memeriksa kesehatan Anda dulu, oke? Lalu, perhatikan lagi kata, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. For he dwelleth with you and shall be in you. Pertanyaan saya adalah, bagaimana bisa Muhammad yang adalah seorang manusia tinggal di dalam seorang manusia? Bagaimana bisa tubuh masuk di dalam tubuh? Atau bagaimana bisa tubuh mendiami atau tinggal di dalam tubuh? Muhammad adalah seorang manusia. Apakah Anda mau mengatakan bahwa Muhammad adalah roh? Dan ini kacau sekali penafsiran Anda ya teman-teman. Sangat lucu sekali. Kapan Muhammad tinggal di dalam kamu? Di dalam Anda? Bagaimana bisa Muhammad tinggal di dalam Anda? Muhammad sudah mati. Muhammad bukan roh. Tapi Muhammad adalah manusia yang punya daging dan tulang. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau mau membaca Alkitab, jangan suka tafsir sembarang. Dan tentu akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya teman-teman. Dan saya rasa Anda tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apalagi pertanyaan saya ini. Ayatnya ya teman-teman, akan menjadi sangat lucu sekali ketika diganti menjadi nama Muhammad. Perhatikan ayat yang ke-16, kalimat pertama. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sejak kapan Muhammad mengenal Allah Tritunggal? Sejak kapan Muhammad mengenal Bapa? Muhammad bukan Allah, hello. Muhammad itu hanya manusia biasa. Pahamkah Anda? Dan kalau kita lihat lagi ya teman-teman dalam ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah di sini adalah Roh Kudus ya teman-teman. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yang telah Yesus katakan kepadamu. Jika Anda mengatakan ayat ini adalah untuk Muhammad, maka pertanyaan saya, apa yang diajarkan Muhammad kepada Anda? Sejak kapan Muhammad bertemu Yesus? Apa ajaran Yesus yang telah diingatkan Muhammad kepada Anda? Atau apa yang dikatakan Yesus yang telah diingatkan Muhammad kepada Anda? Yang kita lihat justru ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Yesus. Kalau Anda memaksakan ayat ini untuk Muhammad, maka seharusnya, kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka seharusnya Muhammad juga memberitahu kepada Anda bahwa Yesus disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ajaran Muhammad bertentangan sekali dengan ajaran Yesus. Jadi, ayat ini ya teman-teman, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yohanes 14 ayat 26, ayat-ayat ini ya teman-teman bukan nubuatan untuk Muhammad, oke? Jangan merubah fakta, cobalah berpikir sehat. Terima kasih.